Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di Hotel Dalton untuk mengikuti acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan Biringkanaya tahun anggaran 2023. Sebagai salah satu kecamatan yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, Camat Biringkanaya Benyamin B. Turupadang menyampaikan bahwa di wilayahnya memiliki beberapa daerah yang sering banjir, sehingga Benyamin berharap akses atau jalan di daerah rawan banjir bisa ditinggikan. Selain itu, para pengembang properti di wilayahnya diharapkan bisa mengatasi permasalahan banjir ini dengan cara membuat sumur resapan. Hal ini disampaikan Benyamin dalam di Musrembang, Kecamatan Biringkanaya pada Senin 6 Februari 2023 di salah satu hotel di Makassar. Mohon izin Bapak Wali Kota, secara umum kami laporkan dulu bahwa Kecamatan Biringkanaya ini ada 11 kelurahan, kemudian ada 110 RW dan 552 RT. Jumlah penduduk di sini kurang lebih 209.000. Ini data statistik sistem. Jadi ya sangat atau cukup besar jumlah penduduk dengan luas wilayah kurang lebih 48 km persegi. Ya, tentunya dengan kondisi ini ya Biringkanaya perlu menjadi perhatian khusus. Kenapa? Karena Biringkanaya ini salah satu luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Tentunya apalagi Biringkanaya ini merupakan kawasan pinggiran, ya, daerah periferi yang pasti mendukung perkembangan Kota Makassar, ya. Sehingga apabila perencanaannya tidak maksimal, tentu akan menimbulkan kondisi-kondisi, ya, mungkin ekonomi, sosial, bahkan bencana seperti banjir ini kalau tidak perencanaan tidak maksimal. Sehingga saya selalu menyampaikan di beberapa kesempatan, tentunya hadir kita semua dan termasuk beliau Pak Kota Dewan bahwa perlu Tommy alokasi anggarannya lebih diberikan aja. Iya. Di lain sisi kami juga kemarin untuk retribusi sampah mungkin tertinggi ya 98% capaian bersama ya termasuk yang tinggi, sehingga tentunya kami berharap maksimalisasi anggaran di wilayah Biringkanaya pun lebih maksimal. Tentunya ada Pak Kota Dewan kita yang akan memperhatikan kita ini, memperjuangkan kita sehingga mungkin anggota Dewan bisa maksimal di tempat atau di wilayah Biringkanaya. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Wali Kota, bahwa Musrembang yang kita laksanakan, ya, ada istilah yang mengatakan bahwa gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ya, saya kira menjadi perhatian kita pada pagi hari ini. Kita berharap bahwa betul-betul kita hadir di sini akan merencanakan dengan baik kecamatan kita. Ya, kalau seperti tadi sampaikan di Biringkanaya ini kondisi yang kondisi bulan Desember awal-awal atau Januari sampai saat ini lumba-lumba gelejar kayak orang bilang nih, izin Pak Asisten, banjir, genangan, ya. Hujan 1 jam itu sudah ada genangan sekitar ketimbang masyarakat. Ini menjadi perhatian buat kita semua, sehingga mungkin di kesempatan ini juga saya menitip pesan. Ini kondisi ya kawasan seperti Kodam 3 dan Bugang Mata dan seterusnya ini memang daerah cekungan. Tapi minimal kami berharap bahwa akses menuju ke lokasi bencana ini bisa lebih baik. Salah satu contoh seperti di Jalan Poros Katimbang. Ini kan terputus jalan begitu banjir. Nah, ini kami berharap minimal kondisi jalan di Katimbang Raya itu pada saat banjir jalan porosnya itu kalau bisa dinaikkan.
ditinggikan, sehingga meskipun banjir ya kan kita ketahui air pasti cari tempat yang rendah. Tapi kalau dari posisi atas itu kan dia agak mendaki, kalau bisa dinaikkan sampai di depan Grand Rahmadi, ya insya Allah pasti akan lebih baik kondisi kita, karena akses menuju ke titik banjir itu lebih mudah, memberikan bantuan lebih mudah, dan penanganan evakuasi kepada warga-warga kita yang terkena dampak ini bisa lebih maksimal. Termasuk juga beberapa titik seperti di Jalan Duaria, ya ini hampir tidak ada drainase di situ. Di Dayang Lamang juga begitu Pak Asisten, sehingga melalui kesempatan ini saya berharap ya bersama dengan anggota dewan kita dan SKPD yang hadir, kami berharap ini menjadi perhatian. Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Asisten 3 Kota Makassar Muhammad Mario Said mengatakan bahwa apa yang akan direncanakan harus sesuai dengan apa yang menjadi program RPJM tingkat nasional dan tingkat daerah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apalagi Kecamatan Biringkanaya ini merupakan daerah yang rawan banjir. Perlu ada komunikasi intens antar SKPD terkait karena di dalamnya terdapat jalan-jalan milik provinsi dan jalan-jalan nasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Musrembang adalah merupakan sebuah tahapan-tahapan perencanaan, mulai dari Musrembang di tingkat kelurahan sampai dengan Musrembang kelurahan, dan ini kita sudah berada di Musrembang tingkat kecamatan. Pastilah sudah beberapa usulan-usulan yang masuk dari tingkat kelurahan, sehingga nantinya kita akan bicarakan, diskusikan lagi di tingkat kecamatan. Kita godok kembali kira-kira apa yang menjadi skala prioritas kita untuk kita angkat program dan kegiatan di tingkat kota nanti. Karena memang ini perencanaan itu secara berjenjang. Walaupun sebenarnya ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita semua, karena perlu adanya sinkronisasi kegiatan atau program antara pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kota, dan kecamatan kelurahan. Jadi harus ada sinkronisasi antara dari atas, perencanaan dari atas dan perencanaan dari bawah. Ya, kita mau ada sinergi yang baik sehingga nanti semua yang kita lakukan ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Karena jangan sampai nanti ada program atau ada kegiatan yang tidak sebenarnya menyentuh substansi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Camat yang luar biasa beberapa hal yang menjadi kendala-kendala, terkhusus penanganan banjir segala macam. Karena memang setiap tahun ini menjadi daerah langganan banjir ya Pak Camat. Jadi memang kita harus fokus untuk bagaimana menyelesaikan ini. Masa dari tahun ke tahun tidak ada progres yang kita dapatkan, tapi memang perlu ada koordinasi yang jelas, koordinasi yang baik, karena tidak semua itu adalah kewenangan daripada pemerintah kota. Ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah provinsi. Jadi itu kita tidak serta-merta bisa masuk ke situ untuk mengintervensi. Kalau misalnya itu bukan kewenangan kita, karena nanti kita akan melanggar lagi. Sehingga perlu ada memang komunikasi yang baik. Makanya di sini ada SKPD, ada dinas PU apa segala macam, dinas-dinas yang lain. Supaya saya harapkan kepada teman-teman yang di dinas berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, stakeholder yang ada, untuk melakukan koordinasi yang intens, baik itu dengan pemerintah pusat. Di sini ada perwakilannya pusat, ada balai, begitu pula dengan pemerintah provinsi. Nah, karena itu tadi ada jalan-jalan yang memang kewenangannya balai, ada jalan-jalan, ada kewenangannya provinsi dan kewenangannya kota. Sehingga perlu ada kolaborasi sinergi dan koordinasi yang baik. Ya, seperti misalnya